Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Keluaran, pasal 40, ayat 34 dan 35. Keluaran pasal 40 ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan hadir di baitnya. Tuhan hadir di baitnya. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, baik di dalam ayat 34 maupun ayat 35 dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Artinya bahwa Tuhan hadir di baitnya. Dalam Keluaran pasal 40 ini, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, di sana Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan, dan juga membuat segala perlengkapannya. Jadi Musa diperintahkan untuk mendirikan kemah pertemuan atau kemah suci dan juga segala perlengkapan yang dibutuhkan, segala perlengkapan yang ditaruh di dalam kemah suci tersebut. Itu bisa dibaca dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengambil minyak urapan, mengurapi kemah suci, mengurapi segala perabotan yang ada di dalamnya, mengurapi segala perkakas yang ada untuk menguduskannya, karena akan dipakai untuk beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan akan hadir di baitnya. Tuhan akan hadir di kemah suci tersebut, sehingga semua harus dikuduskan. Musa harus mengurapi dengan minyak urapan. Dan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, di sana Musa juga diperintahkan untuk mengurapi Harun beserta anak-anaknya. Harun beserta anak-anaknya diurapi untuk menjadi imam turun-temurun. Dalam Keluaran pasal 40 ayat yang ke-16 dikatakan, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Musa melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Semua dikerjakan, semua dilakukan oleh Musa. Dan ketika Musa sudah melakukan semuanya itu, kemah suci sudah selesai didirikan, perabotan sudah selesai ditaruh di dalamnya, Harun dan anak-anaknya sudah diurapi untuk menjadi imam, maka Tuhan hadir di baitnya. Tuhan hadir di kemah suci, yaitu tiang awan yang sampai saat itu terus memimpin bangsa Israel.
tiang awan tersebut menutupi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat masuk ke dalam kemah suci tersebut. Karena Allah hadir di baitnya, Allah memenuhi, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci tersebut. Tuhan hadir yang sebelumnya dalam wujud tiang awan dan tiang api untuk memimpin umatnya, untuk memimpin bangsa Israel. Tiang awan pada siang hari untuk menaungi supaya umat Tuhan tidak kepanasan. Dan tiang api pada malam hari untuk memberikan penerangan, untuk menerangi supaya umatnya bangsa Israel tidak berada di dalam kegelapan malam. Namun di dalam Keluaran pasal 40 ini, tiang awan turun berada di atas kemah suci. Dalam ayat 35 dikatakan, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Jadi awan itu hinggap di atas kemah itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Allah hadir di baitnya. Juga di dalam ayat 38 dikatakan, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi awan Tuhan berada di atas kemah suci. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Tuhan hadir di baitnya. Namun pada masa kini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemah suci yang didirikan oleh Daud sudah tidak ada lagi. Bait Allah yang begitu megah, ia dibangun oleh Raja Salomo, juga sudah tidak ada lagi. Tetapi Tuhan masih hadir di baitnya. Tuhan hadir di baitnya, yaitu di dalam diri orang percaya. Tuhan hadir di dalam diri Bapak, Ibu. Tuhan hadir di dalam diri saudara-saudari. Tuhan hadir di dalam diri saya. Tuhan hadir di dalam diri kita. Umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga Tuhan hadir di baitnya. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 juga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi dikatakan bahwa tubuh kita, umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bait Allah. Sehingga Tuhan hadir di baitnya, yaitu Tuhan hadir dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Tuhan hadir di baitnya. Yang kedua, yaitu Tuhan hadir dalam persekutuan umatnya. Tuhan hadir dalam persekutuan orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya bersekutu bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, maka Tuhan hadir di dalam persekutuan kita, umat-umat Tuhan. Tuhan hadir dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab
di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi dikatakan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kita sebagai orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, ketika kita berkumpul, kita bersekutu bersama-sama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, maka Tuhan hadir di dalam persekutuan kita, umat-umat Tuhan. Tuhan hadir dalam persekutuan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak harus banyak orang, dikatakan 2 orang saja berkumpul, Tuhan hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir di bait-Nya. Dulu Tuhan hadir di kemah sembahyang atau kemah suci. Tuhan hadir di bait Allah yang ada di Yerusalem. Tetapi sekarang Tuhan hadir di bait-Nya, yaitu dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan hadir di bait-Nya, yaitu di tengah-tengah persekutuan kita, umat-umat Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita belum bisa untuk beribadah di gereja. Namun Tuhan hadir dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saudara-saudara. Juga Tuhan hadir dalam persekutuan-persekutuan setiap keluarga yang ada. Dalam ibadah keluarga, Tuhan hadir. Jadi Tuhan hadir dalam keluarga yang bersama-sama memuji Dia, yang bersama-sama beribadah kepadanya, yang bersama-sama berdoa kepadanya. Tuhan hadir. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur karena dimanapun kita berada, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Karena kehidupan kita adalah bait-Nya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Dan nanti di akhir doa, saya akan menutup dengan doa sesuai dengan kalender yang dikirimkan melalui call center kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara juga bisa berdoa menggunakan kalender doa yang dikirimkan tersebut. Dan di dalam tempat titik-titik, Bapak Ibu Saudara bisa menyebutkan nama orang-orang yang ingin Bapak Ibu Saudara doakan. Mungkin keluarga, mungkin sahabat, tetangga, mungkin hamba-hamba Tuhan, siapapun juga yang ditaruh di dalam hati Bapak Ibu Saudara bisa doakan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami juga bersyukur bahwa Engkau Allah yang selalu hadir di bait-Mu Tuhan. Tubuh kami adalah bait-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam setiap persekutuan kami. Engkau hadir dalam setiap keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih, berkati seluruh umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya keluarga besar GBDI LSAD Magelang mengasihi Engkau, Tuhan Allah, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kiranya keluarga besar GBDI LSAD Magelang mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.